Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan proses pembelajaran pada hari ini. Dan tidak lupa juga itu selawat beriringan salam kita curahkan ke arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpesan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita memulai materi kita pada minggu ini, adakah dari anak-anak ibu yang ingin ataupun bisa berpartisipasi itu membacakan doa? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya, adakah yang ingin membacakan ayat suci Al-Quran? Saya Bu. Oke, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu was-syajaru yasjudan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Semoga dengan adanya pembacaan ayat suci Al-Quran, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan absen, jadi dengarkan baik-baik ya. Rizka, Hadir Bu. Rizky, Hadir Bu. Rani, Hadir Bu. baiklah, ada yang tidak hadir, Zaskia tidak hadir Bu. ada suratnya. Tidak Bu, Zaskia hanya minta izin lewat WA saja Bu. Keterangan, Juga tidak ada Bu. baiklah. Sebelumnya kita sudah membahas itu pembelajaran pada minggu kemarin dan babnya masih sama, itu kita masih melanjutkan pembahasan itu hadis sebagai sumber ajaran Islam. Nah, sebelum Ibu memulai melanjutkan materi kita minggu kemarin, jadi Ibu ingin mereview pemahaman ataupun adakah dari anak-anak Ibu yang masih ingat mengenai materi yang telah kita pelajari pada minggu kemarin. Jadi adakah dari anak-anak Ibu yang mengetahui apa saja periode-periode, karena minggu kemarin kita sudah membahas itu ada 4 periode. Adakah? Ya, Bu. Oke. Periode pertama Bu, yaitu perkembangan hadis masa Rasulullah Bu. Oke. Ulang. Baiklah, jadi minggu kemarin kan kita sudah belajar kan itu 4 periode. Jadi ada dari anak ibu yang mengetahui periode pertama itu mengenai apa? Yaitu perkembangan hadis masa Rasulullah Bu. Periode I1. Rasulullah. Nah, adakah dari anak ibu yang mengetahui apa itu periode pertama ini? Yaitu hadis lahir berupa sabda perbuatan dan takrir Nabi, berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam Bu, dan sahabat menerima hadis itu secara langsung. Nah, benar sekali. Jadi pada masa periode pertama ini, itu pada saat itu Rasulullah itu kan masih hidup. Jadi para sahabat itu menerima hadis itu secara langsung dari Rasulullah, baik itu sabda Rasulullah,
Bisakah dari adik ibu yang menjelaskannya? Yaitunya masa membatasi dan menyedikitkan riwayat, yaitunya periwayat hadis tersebar secara terbatas, penulisan hadis masih terbatas dan belum dilakukan secara resmi. Itu penyedikitan. Ya Bu. Hadis pembatasannya. Nah, itu benar sekali karena pada saat itu 11 Hijriah Rasulullah itu sudah meninggal. Jadi pada saat itu Umar itu melakukan itu pembatasan dari penyebaran hadis tersebut. Nah, selanjutnya itu periode yang ketiga, yaitunya periode perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in Bu. sahabat kecil Ya. dan tabi'in. Nah, adakah yang mengetahui dari Oke, yaitunya masa perkembangan dan meluasnya periwayatan hadis, yaitu wilayah Islam meluas bersamaan berangkatnya sahabat-sahabat ke daerah-daerah untuk menyebarkan ilmu hadis. Nah, itu benar sekali. Karena pada periode yang ketiga ini itu agama Islam ini sudah meluas. Jadi hadis juga meluas juga. Sehingga pada saat itu banyaknya para ilmu hadis itu keluar dari kotanya itu untuk mencari hadis, maupun juga mereka itu mencari guru-guru besar untuk bertanya mengenai hadis-hadis tersebut. Nah, selanjutnya itu ada periode yang keempat, Yaitunya perkembangan hadis pada abad 2 dan 3 Hijriah, yaitunya masa penulisan dan pembukuan. abad yang kedua dan ketiga. Ya Bu. Itu pembukuan dan penulisan. Ya Bu. Nah, jadi pada abad yang kedua dan ketiga ini adakah dari anak ibu yang mengetahui kenapa terjadinya pembukuan dan penulisan hadis? Ya Bu. Oke, silakan. Yaitunya penulisan dan pembukuan secara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dimulai awal abad 11 Hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz tahun 101 Hijriah. Beliau sadar banyaknya perawal yang menghimpun hadis dalam menghafalnya yang meninggal, dan jika terus menerus hadis akan lenyap dari permukaan bumi, sehingga dilakukan pembukuan untuk mengumpulkannya dalam buku hadis daripada perawinya. Nah, itu benar sekali karena pada abad kedua dan ketiga itu pada Khalifah Abdul Aziz, di mana beliau itu khawatir karena terlalu banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal. Jadi jika tidak dilakukan tindakan, maka otomatis para penghafal yang meninggal itu, maka apa yang dihafalkannya itu juga akan lenyap. Jadi ditakutkan nantinya hadis yang ada di muka bumi ini juga akan lenyap. Jadi beliau melakukan tindakan untuk melakukan pembukuan dan penulisan hadis, sehingga pada saat ini kita bisa merasakan maupun melihat mengenai hadis tersebut. Nah, jadi pada minggu kemarin kita sudah membahas itu 4 periode. Nah, sepertinya para anak-anak ibu sudah paham dan mengerti mengenai 4 periode tersebut. Nah, selanjutnya sekarang ibu akan melanjutkan materi kita, yaitu periode yang kelima. Dari anak-anak ibu, adakah yang membaca materi kita di rumah? Ada Bu. Nah, jadi kan pada abad ataupun periode kelima ini itu dikatakan sebagai mentasihkan hadis atau dan kaidah-kaidahnya. Baiklah, pada periode yang kelima itu mentasihkan hadis dan kaidah-kaidahnya. Jadi kan pada periode yang kelima ini, pada saat itu hadis ini sudah mulai ataupun berkembang dengan luas, dan juga para masyarakat itu menerima dengan gembira mengenai hadis ini. Dan juga banyak sekali para ilmu hadis yang keluar dari wilayah-wilayahnya untuk mencari hadis tersebut. Nah, sedangkan pada awalnya sebenarnya pada ilmu hadis itu hanya ada di kota-kotanya sendiri. Namun pada saat itu Bukhari merubah ataupun melakukan
dari perawi dari mulut ke mulut. Namun pada saat itu terjadi beberapa kejadian. Di salah satunya itu adalah terjadinya pemalsuan hadis, sehingga Bukhari melakukan suatu upaya. Itu ada di dalam buku pegangan kita itu ada beberapa macam, yang salah satunya ada 2. Jadi adakah dari anak ibu yang mengetahui ataupun bisa membacakan itu 2 upaya yang dilakukan oleh Bukhari? Oke, silakan. Yang pertama yaitu membuat keadaan rawi-rawi dari berbagai segi, baik segi keadilan dan kedalaman masa di dalamnya. Yang kedua itu memisahkan hadis yang sahih dari hadis-hadis yang dhaif, yakni dengan mentahkirkan hadis. Baik, nah pada periode kelima ini kan, itu sangat Bukhari ini sangat mempunyai peranan yang sangat besar sekali dalam hadis tersebut, di mana beliau juga melakukan mentasihkan hadis, dan hal itu juga diikuti oleh muridnya yaitu Muslim. Seperti yang kita ketahui dan kita rasakan, pasti anak-anak itu sudah ada yang melihat beberapa hadis itu dari Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu pada periode kelima inilah beliau hadir, yaitu melakukan beberapa upaya ataupun usaha dalam mentasihkan hadis serta kaidah-kaidahnya. Adakah yang mengerti? Mengerti, Bu. Baik, nah karena anak ibu mengerti, kita lanjut ke periode yang ke-6. Pada periode yang ke-6 ini itu dimulai pada abad ke-4 atau 656 Hijriah. Nah, pada abad yang ke-6 atau pada tahun 656 Hijriah itu dimulai pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, pada saat itu terjadi banyak sekali para ilmu hadis itu diberi gelar, ada yang muntakhirin. Jadi ada yang dari anak ibu yang mengetahui apa itu muntakhirin? Mengumpulkan hadis tidak dengan semata-mata berpegang pada usaha sendiri dan pemeriksaan sendiri, Bu. Semata-mata usaha sendiri. Ya, Bu. Sedangkan muntakhirin yaitunya petikan atau rujukan dari kitab-kitab, Bu. Muntakhirin tadi. Rujukannya. Nah, pada abad yang keempat ataupun 656 Hijriah ini ada beberapa usaha yang dilakukan oleh para ulama hadis. Di salah satunya ada yang tahu? Baik, silakan. Yaitunya mengumpulkan hadis Al-Bukhari atau Muslim dalam sebuah kitab, Bu. Mengumpulkan hadis Bukhari. Selanjutnya ada yang tahu? Oke, silakan. Yaitunya mengumpulkan hadis-hadis dari kitab 6, Bu. Oke, mengumpulkan masih ya, namun ada kitab 6. Selanjutnya kan ada 4 tuh. Ada yang tahu 2 lagi? Oke, silakan. Yang ketiga yaitunya mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam berbagai kitab, Bu. Dan yang keempat yaitunya mengumpulkan hadis-hadis hukum dan menyusun kitab-kitab. Baiklah. Jadi pada abad ke-6 seperti yang telah dijelaskan dan yang ada di papan tulis, itu pada abad ke-4 ini kan terjadinya beberapa penggelaran. Itu ada mutakhadim dan ada mutakhirin. Dan juga pada abad ke-4 ini juga terjadi banyaknya
masih Abbasiyah. Nah, pada periode yang ketujuh ini banyak sekali para hadis-hadis yang tidak ketahui perawinya. Jadi pada saat itu karena tidak diketahui para perawinya, jadi para ulama berusaha untuk mencari siapa-siapa saja itu para perawi dari ilmu ataupun hadis-hadis yang tersebar. Nah, pada periode ketujuh ini juga dikenal itu masa pengisahan dan pengumpulan hadis. Di mana pada masa ini hadis itu sudah disempurnakan, sudah dilakukan itu beberapa bukunya sudah dikumpulkan. Nah, selanjutnya ada itu yang nomor 8 itu fase penulisan dan pembukuan. Nah, pertama kita masuk itu fase penulisan. Nah, sebelum Islam datang ke Arab itu, bangsa Arab itu dikenal sebagai bangsa yang tidak mengenal membaca dan menulis. Namun hal tersebut hanya sebagai ciri khas mereka. Sebenarnya pada saat itu orang-orang Arab itu ada sebagian dari mereka yang pandai membaca dan menulis, itu ada 10 orang di Mekah. Namun memang kebanyakan dari mereka itu tidak pandai membaca maupun menulis. Namun setelah datangnya Islam dan juga Rasulullah menganjurkan untuk membaca dan menulis, sehingga masyarakat Mekah itu pandai membaca dan menulis, dan juga Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mengajarkannya kepada para masyarakat, sehingga sampai pada saat sekarang ini kita rasakan kita sudah pandai menulis, kita juga sudah pandai membaca. Nah, selanjutnya itu ada seperti yang di sini itu pengumpulan hadis. Sebenarnya hadis pada 656 Hijriah itu, pada saat itu hadis itu masih hanya dari perawi dari mulut ke mulut, sehingga pada saat itu Umar ingin mempunyai ide untuk mengumpulkan hadis. Namun ide tersebut tidak dikerjakannya. Kenapa? Dia takut di mana para masyarakat terganggu jika mereka melakukan pengumpulan hadis, otomatis mereka terganggu ketika ingin mempelajari Al-Quran. Jadi mereka mengutamakan dulu mempelajari Al-Quran, baru pengumpulan hadis ini. Dan juga pengumpulan hadis ini dilakukan berlanjut. Hal tersebut dilakukan oleh itu pada Khalifah Abdul Aziz. Jadi beliaulah yang melakukan pengumpulan hadis. Itu beliau melanjutkan apa ide dari Umar yang tidak terlaksana. Jadi adakah dari anak-anak ibu yang kurang paham mengenai penjelasan dari ibu? Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan. Saya ingin bertanya, di periode kelima itu kan di bagian upaya-upaya itu dijelaskan bahwa memisahkan hadis yang sahih dari hadis yang dhaif. Hadis dhaif itu maksudnya apa ya, Bu? Nah, baik. Kan pada periode kelima di dalam buku itu kan ada hadis dhaif. Mungkin para anak ibu karena ini itu kelas 10 kan kebanyakan belum ada yang paham mengenai hadis dhaif. Sebenarnya hadis itu banyak sekali pembagiannya. Ada yang sahih, dhaif dan lain sebagainya. Seperti pertanyaan dari teman anak ibu itu hadis dhaif. Jadi hadis dhaif itu dikatakan sebagai hadis yang
itu tidak kuat dijadikan sebagai hadis yang kuat, dan juga tidak diterima sebagai kehujatannya. Jadi dari pertanyaan tersebut dan anak ibu ada yang paham apa yang ibu jelaskan? Paham, Bu. Baiklah, karena anak ibu sudah paham, selanjutnya itu adalah kita membahas materi yang D-nya, yaitu perilaku orang yang berpegang teguh kepada hadis. Nah, dari judul itu adakah dari anak-anak ibu yang mengetahui apa saja perilaku orang yang berpegang teguh kepada hadis? Saya, Bu. Oke, silahkan. Yang pertama, belajar dengan terus tekun agar tetap terjaga keautentikan ketika dan dapat disampaikan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu menyampaikan hadis-hadis Rasulullah kepada masyarakat. Yang ketiga, menghayati ajaran yang terkandung di dalam hadis. Nah, itu benar sekali. Jadi perilaku orang yang berpegang teguh kepada hadis itu yang diantaranya itu mengajarkan hadis tersebut kepada orang lain, menyampaikan hadis tersebut kepada masyarakat luar, kemudian ini ada menghayati hadis tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dari perilaku ini ada yang paham? Paham. Oke. Kan kita sudah membahas nih, ada dari periode ke-5 sampai ke-8 dan itu fase penulisan dan pengumpulan hadis ditambah dengan perilaku orang yang berpegang teguh kepada hadis. Nah, tadi kan sudah ibu tanya, ada yang paham ataupun kurang mengerti dan jawabannya itu adalah paham. Jadi jika benar-benar paham, adakah dari anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oke, silakan. Jadi kesimpulannya tentunya yang pertama yaitu periode kelima. Periode kelima itu kan memustahilkan hadis, Ibu, dari itunya pada Bukhari dan Muslim. Yang keenam yaitunya pada periode keenam yaitunya abad ke-6 atau 656 Hijriah itu para perawi hadis itu mendapatkan gelar-gelar misalkan seperti gelar mutaqaddimin dan mutaakhirin. Terus di situ hadis juga dikumpulkan yaitunya hadis-hadis Bukhari dan kitab 6. Yang ketujuh ya periode ketujuh yaitunya periode 656 Hijriah sampai sekarang, Bu, yaitunya menuju pada Bani Abbasiyah, yaitunya pengetahuan dan pengumpulan hadis. Yang ke periode ke-8 yaitunya fase penulisan dan pengumpulan hadis-hadis, Bu, yaitunya menuliskan hadis itu di Mekah sebanyak 10 buah dan pengumpulan hadis-hadis oleh Abdul Aziz. Dan yang terakhir yaitunya perilaku orang-orang berpegang teguh kepada hadis, Bu, yaitunya dengan belajar mengajarkannya, terus menyampaikannya dan menghayati hadis itu dan mengamalkan hadis-hadis tersebut, Bu. Oke, baik, terima kasih. Sepertinya sudah paham mengenai materi kita pada hari ini. Jadi karena waktunya juga sudah membatasi kita untuk melanjutkan ataupun membahas bagi yang belum mengerti, jadi kita cukupkan saja. Mungkin jika kurang mengerti masih bisa kita tanya, ada yang bertanya kepada ibu baik itu di luar jam maupun nanti pada pertemuan selanjutnya. Jadi terima kasih kepada anak ibu yang telah berpartisipasi dalam mata pelajaran kita yaitu Quran Hadis. Dan seperti pada awal ibu datang kemari, ibu juga sudah menjelaskan bahwasanya keaktifan dari anak-anak ibu akan ibu catat dan hal tersebut akan menjadi nilai plus sebagai tambahan nantinya di nilai rapor. Jadi usahakan dari anak-anak ibu ini aktif dan semangat ketika kita melakukan itu proses belajar mengajar agar nantinya ketika kita anak-anak ibu menerima rapor ataupun mendapatkan nilai itu sesuai dengan harapan. Nah, jadi kita cukupkan saja dan semoga bermanfaat apa yang sudah kita jelaskan pada hari ini dan tetap juga dibaca di rumah karena ini nantinya akan masuk ketika ujian. Jadi sekian, terima kasih dan maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian ibu, mungkin adanya salah kata maupun ucapan kan